Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Devi Juliani, guru bidang studi sejarah di SMA Islam An-Nizam Medan. Hai, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan masih tetap semangat ya belajar dari rumahnya. Kita ketemu dalam mata pelajaran sejarah. Pastinya kita akan membahas materi-materi sejarah yang menyenangkan. Kita awali pembelajaran pada hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dalam mata pelajaran sejarah Indonesia di kelas 12. Oke, materi kita pada video pembelajaran kali ini masih sama dengan video pembelajaran sebelumnya, yaitu membahas sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi terpimpin, yakni tahun 1959 sampai 1965. Nah, hanya saja fokus pembahasannya yang berbeda. Nah, kalau di video pembelajaran sebelumnya itu kita membahas dinamika politik yang menuju demokrasi terpimpin. Nah, sekarang lanjutannya nih, karena kemarin sudah menuju demokrasi terpimpin, pada hari ini ataupun pada video pembelajaran kali ini kita lanjut kepada yang kedua, yaitu peta kekuatan politik nasional. Oke, ini materi kita pada hari ini. Oke, langsung lanjut. Peta kekuatan politik nasional. Nah, jadi kita akan membahas bagaimana sih politik ataupun peta politik pada masa demokrasi terpimpin itu, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya demokrasi terpimpin itu merupakan pembalikan total nih dari proses politik yang berjalan pada masa demokrasi parlementer. Masih ingat bagaimana politik yang terjadi pada masa demokrasi parlementer ataupun demokrasi liberal? Nah, masih ingat ya? Kalau misalkan yang sudah lupa ataupun mungkin yang belum lihat video pembelajaran sebelumnya, boleh dicek nih pada materi sistem demokrasi liberal. Oke. Nah, jadi dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, peta kekuatan politik nasional pada masa ataupun pada era demokrasi terpimpin ini, itu dia mengalami pasang surut. Nah, mengalami pasang surut. Jadi antara tahun 1960 sampai 1965, kekuatan politik terpusat di tangan Presiden Soekarno yang memegang seluruh kekuasaan negara. Nah, ini ya. Presiden Soekarno didampingi Angkatan Darat dan PKI di sampingnya pada masa itu. Presiden Soekarno selalu mengungkapkan bahwa revolusi Indonesia memiliki 5 gagasan penting yang terangkum dalam manifesto politik. Ingat, ada 5 gagasan penting menurut Soekarno yang tergabung ke dalam yang terangkum ke dalam manifesto politik. Nah, yang pertama itu Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang kedua, sosialisme Indonesia. Yang ketiga, demokrasi terpimpin. Kemudian yang keempat, ekonomi terpimpin. Dan yang terakhir itu adalah kepribadian Indonesia. Nah, ini adalah 5 gagasan yang menurut Soekarno itu kita itu harus punya dalam revolusi Indonesia. Nah, kelima gagasan ini terangkum dalam manifesto politik. Nah, jadi sejak tahun 1961, ini sudah masuk demokrasi terpimpin ya kan, manifesto politik menjadi salah satu ilmu yang harus dipelajari dalam dunia pendidikan. Nah, jadi manifesto politik ini harus menjadi mata pelajaran lah, ataupun ya menjadi ilmu yang wajib dipelajari dalam dunia pendidikan, yang mencakup 5 gagasan tadi. Namun, beberapa surat kabar yang pro Masyumi dan PSI itu menolak ide tersebut sehingga dilarang terbit oleh pemerintah. Nah, jadi terjadi ketidaksepahaman gitu. Ada yang menginginkan untuk dilakukan ataupun diterapkan, tapi ada sebagian golongan yang tidak setuju. Nah, seperti itulah. Nah, kemudian kita lihat bagaimana partai politik nih pada masa demokrasi terpimpin. Kan kita membahas tentang politik pada masa demokrasi terpimpin, itu tidak terlepas daripada peran partai politiknya. Nah, jadi partai politik pada era demokrasi terpimpin itu ternyata dibatasi oleh pemerintah, oleh Soekarno pastinya.
Nah, pemerintah menerapkan penetapan Presiden nomor 7 tahun 1959 tentang syarat-syarat penyederhanaan partai. Nah, kalau masih ingat pada masa demokrasi liberal pun sudah tercanangkan untuk yang namanya penyederhanaan partai. Nah, makanya dibentuk ada partai berkaki 4, ya kan? Nah, jadi di situ sudah ada penyederhanaan partai. Kemudian masuk kepada demokrasi terpimpin. Nah, ini dia syarat-syarat penyederhanaan partainya. Yang pertama itu menerima dan membela konstitusi 1945 dan Pancasila. Lalu yang kedua, menggunakan cara-cara damai dan demokrasi untuk mewujudkan cita-cita politiknya. Lalu yang ketiga, partai politik setidaknya memiliki cabang di 1/4 wilayah Indonesia. Kemudian presiden berhak menyelidiki administrasi dan keuangan partai. Dan yang kelima, presiden berhak membubarkan partai yang terindikasi berusaha merongrong politik pemerintah dan mendukung pemberontakan. Nah, ini adalah syarat-syarat daripada penyederhanaan partai. Nah, kalau dilihat sebenarnya tidak ada yang menjanggal gitu ya kan, semua masih dalam taraf normal untuk syarat-syaratnya. Nah, jadi memang di sini dalam partai politik ini pemerintah ikut campur karena memang di sini dikatakan di poin yang keempat itu berhak menyelidiki administrasi dan keuangan partai politik agar tidak terjadi kecolongan-kecolongan. Dan juga Presiden Soekarno berhak untuk membubarkan partai yang terindikasi mendukung yang namanya pemberontakan. Oke, ini dalam bidang partai politik. Nah, jadi hingga tahun 1961 pemerintah hanya mengakui 9 partai politik. Nah, pada masa demokrasi liberal kita bahas banyak ya kan, ada beberapa partai politik. Nah, tapi memasuki demokrasi terpimpin ini, dia yang diakui itu hanya ada 9. Yang pertama itu PKI, Partai Komunis Indonesia, kemudian ada Partai Murba, ada Partai Katolik. Nah, ini juga ada kita bahas, kita singgung pada masa demokrasi liberal ya. Partai Katolik ini sudah ada. Kemudian ada PSII, ada PNI, ada NU, Nahdlatul Ulama, kemudian ada IPKI, ada PERTI dan juga Partindo. Nah, hanya ke-9 partai inilah yang diakui pada masa demokrasi terpimpin hingga tahun 1961 tadi. Kemudian konflik dengan DPR. Nah, pada masa demokrasi terpimpin ini, beberapa fraksi dalam DPR itu menolak kebijakan Presiden Soekarno sehingga pecah konflik antara Presiden dan DPR. Nah, memang pada masa demokrasi terpimpin ini sudah mulai terlihat kepemimpinan Soekarno yang dirasa sudah melenceng seperti itu, sudah tidak sesuai lagi sebagaimana pada saat sejak pertama kali ia memimpin, yakni setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Gitu. Jadi mulai nih terjadi konflik antara Presiden dan DPR pada masa itu. Konflik tersebut mencapai puncak ketika DPR menolak RAPBN, rancangan anggaran belanja negara, ya kan, pada tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Jadi pemerintah mengajukan RAPBN nih, kemudian tetapi DPR menolaknya, seperti itu. Nah, Presiden menjadikan masalah ini untuk membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dan dibubarkan pada Juni 1960. Jadi karena terjadinya konflik ini tadi, Presiden membubarkan DPR yang memang dibentuk dari pemilu pertama kita pada tahun 1955, tepatnya pada demokrasi liberal, ya kan? Nah, akhirnya DPR dibubarkan pada Juni 1960. Kemudian lanjutannya, setelah itu Presiden Soekarno membentuk yang namanya DPR-GR. DPR-GR itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Nah, Presiden memilih dan mengangkat sendiri anggota DPR dan harus terikat aturan yang ditetapkan Presiden. Nah, kalau kita lihat sejarahnya ataupun kita membaca dari beberapa sumber, sudah terlihat kepemimpinan Soekarno ini sudah mulai berubah, ya kan? Di mana Presiden Soekarno menginginkan setiap kebijakan ataupun keputusan itu berasal dari dirinya. Gitu. Bahkan ia memilih sendiri anggota DPR tanpa pemilu, gitu. Padahal pada tahun 1955 itu sudah diadakan yang namanya pemilu, tetapi malah DPR-nya itu dibubarkan. Kemudian diangkat sendiri oleh Soekarno dan harus terikat aturan yang ditetapkan Presiden.
Nah, bisa jadi ini untuk biar supaya DPR yang dipilih itu bisa mengikuti seluruh kemauan dari Insinyur Soekarno ini. Tuh. Nah, itu konflik presiden ataupun konflik antara Insinyur Soekarno dengan DPR pada masa itu. Kemudian ajaran Resopim. Nah, jadi ajaran Resopim itu adalah revolusi sosialisme Indonesia dan pimpinan nasional. Nah, itu Resopim ini bertujuan untuk memperkuat kedudukan Presiden Soekarno. Nah, jadi ada isu-isu nih yang terdengar Presiden Soekarno ingin menjadi presiden seumur hidup di Indonesia. Artinya dia memimpin seumur hidupnya. Gitu. Maka untuk memperkuat kedudukannya sebagai presiden, maka masuklah ajaran Resopim ini, revolusi sosialisme Indonesia dan pimpinan nasional. Intinya, seluruh unsur kehidupan berbangsa dan bernegara harus dicapai melalui revolusi, jiwa oleh sosialisme dan dikendalikan oleh satu pimpinan yang disebut Panglima Besar Revolusi, yaitu Presiden Soekarno. Nah, ini dia Presiden seumur hidup dan Nasakom. Nah, mungkin untuk kalian yang sudah beberapa kali melihat film G30S, ya kan? Nah, di situ ada mungkin secuil percakapan ataupun dikenalkan yang namanya Nasakom, gitu kan? Atau mungkin mendengar Nasakom dari beberapa literatur lainnya, gitu. Nah, jadi Nasakom itu adalah paham nasionalis, agama, dan komunis. Nah, jadi MPRS itu menetapkan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup dalam sidang umum pada tahun sidang umum 1063. Nah, ini sedikit kesalahan penulisan ya. Jadi maksudnya itu sidang umum pada tahun 1963. Nah, Presiden Soekarno mendapat 3 dukungan, yaitu nasionalis, agama, dan komunis, sehingga dikenal ajaran ini sebagai ajaran Nasakom. Sisa pemerintahan yang dikembangkan Presiden Soekarno memberikan peluang bagi tumbuh dan berkembangnya ideologi komunis di Indonesia. Nah, sehingga banyak yang tidak menerima ajaran ini, gitu. Kemudian ataupun paham ya, lebih kepada paham. Presiden Soekarno juga mengajarkan Nasakom kepada masyarakat, di mana Nasakom merupakan cermin paham berbagai golongan masyarakat Indonesia. Sehingga persatuan Indonesia dapat terwujud jika melaksanakan dan menerima ajaran Nasakom. Nah, ini menurut Insinyur Soekarno pada masa itu, karena memang dia menganut paham Nasakom ini. Nah, itu tentang Nasakom. Lalu kemudian politik Partai Komunis Indonesia, PKI. PKI juga mempengaruhi atau memiliki pengaruh besar ya, peran besar pada masa demokrasi terpimpin ini. Sampai nanti terjadinya peristiwa G30S. Nah, dalam perjalanannya PKI memanfaatkan ajaran Nasakom, ajaran oleh Insinyur Soekarno tadi, sehingga berhasil mendapatkan tempat dan konstelasi politik Indonesia. Strategi ini juga meyakinkan Presiden Soekarno bahwa PKI itu merupakan partai pendukung utama kebijakan pemerintah. Kan Presiden Soekarno membawa paham Nasakom, kemudian masuklah PKI untuk kemudian Partai Komunis Indonesia. Dalam Nasakom tersebut ada satu namanya komunis. Jadi PKI ini mendukung kebijakan dari pemerintah, khususnya kebijakan dari Insinyur Soekarno pada masa itu tentang paham tersebut. Nah, makanya di sini dikatakan bahwasanya menjadi partai pendukung utama kebijakan pemerintah. Bahkan saat Presiden Soekarno membubarkan beberapa partai politik yang terlibat dalam pemberontakan, kan tadi sudah dibahas juga ya kan, ada penyederhanaan partai yang dimana Presiden berhak membubarkan partai ketika terbukti terlibat dalam pemberontakan. Nah, PKI berhasil terhindar dari pembubaran tersebut. Nah, ini ya kan, ternyata PKI itu termasuk salah satu partai politik besar pada masa itu. Bahkan pada pemilu 1955 menjadi salah satu partai yang besar gitu, yang mendapatkan kursi paling banyak pada masa pemilihan tersebut. Oke, lanjutannya. Angkatan Darat yang mengetahui kedekatan PKI dengan Presiden Soekarno itu mengerahkan berbagai cara untuk menghambat pergerakan PKI. Karena memang di akhir-akhir ini PKI dengan Soekarno itu dekat sekali. Bahkan dengan pimpinan PKI itu bersahabat dekat. Nah, kemudian pimpinan Angkatan Darat mengeluarkan perintah untuk menangkap DN Aidit.
dan melarang terbitan surat kabar harian rakyat. Namun hal tersebut menuai protes Presiden Soekarno dan memerintahkan agar semua keputusan Angkatan Darat dicabut. Nah, ini protes nih Presiden Soekarno agar ya semua keputusan Angkatan Darat tadi dicabut gitu. Keputusannya salah satunya menangkap DNID tadi dan melarang terbitan surat kabar harian rakyat. Lalu memasuki tahun 1964, serangan terhadap PKI semakin banyak. Nah, ternyata semakin banyak pihak-pihak yang kontra terhadap PKI ini. Beberapa surat kabar memberitakan penemuan dokumen rahasia PKI yang berencana merebut kekuasaan. Nah, momennya pas nih, besok khususnya ya, pada tanggal 30 September, besok ya kan, itu diperingati sebagai peristiwa G30S. Nah, jadi ini ada dalam film bukan dokumenter ya, film G30S tersebut, di mana bahwasanya beredar dokumen rahasia PKI yang di mana isinya mereka berencana merebut kekuasaan mutlak pada masa itu. Kekuasaan mutlak yang dipegang oleh Insinyur Soekarno. Hal tersebut dibantah oleh DNID. Isu tersebut berkembang menjadi isu politik besar. Nah, Presiden Soekarno berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengumpulkan seluruh pimpinan partai politik. Dalam pertemuan tersebut, seluruh pimpinan partai politik sepakat mengakhiri perseteruan karena pemerintah sedang berkonfrontasi dengan Malaysia. Sebenarnya ada banyak permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia pada masa itu. Bukan hanya masalah internalnya antar sesama partai politik ataupun antar angkatan darat dengan partai politik. Nah, ada banyak. Bahkan pada masa itu Indonesia pada waktu yang bersamaan Indonesia sedang berkonfrontasi dengan Malaysia. Nanti khusus kita akan membahas bagaimana konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Tuh. Nah, jadi inilah peta politik pada masa demokrasi terpimpin. Tuh. Dimana memang secara umum ataupun kalau disimpulkan bahwasanya kendali pemerintahan itu dipegang sepenuhnya oleh Insinyur Soekarno pada masa demokrasi terpimpin ini. Nah, ini kita tidak terlepas nanti membahas karena memang ketika kita membahas tentang peristiwa demokrasi terpimpin, masa demokrasi terpimpin, maka nanti kita akan membahas juga tentang gerakan 30S, kemudian membahas tentang PKI seperti itu. Oke, baik. Semoga paham dengan materi hari ini ataupun materi pada video pembelajaran kali ini. Memang ketika berbicara sejarah, kronologisnya itu sangat panjang, tetapi mudah-mudahan bisa paham dengan materi yang singkat ini. Sampai ketemu pada video-video pembelajaran selanjutnya. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam An-Nizam Medan, unggul, cerdas, islami. Wassalamualaikum.